Sejauh ini kita sudah ada kemajuan yang sangat bagus sekali. Dari kemarin lawan si Asep atau Kobayashi, kemudian lawan Fabio Quartararo kita menang, dan sekarang ini kita bakal dikasih misi baru guys, di judul duel yang memanas melawan seorang Ducati Rider yaitu Francesco Bagnaia. Selama 3 seri kita wajib ngalahin Bagnaia di klasemen. Dalam tanda kurung kita harus menjadi pemimpin klasemen cuy selama 3 balapan mendatang. Hal ini terjadi bukan tidak lain karena kita sudah bisa tuh mengisi runner up nih di klasemen sementara aku. Meskipun jarak poinnya cukup jauh yaitu 27 poin, tapi ini dari sistemnya emang ngebaca bahwa kita memiliki peluang untuk bisa menjadi juara dunia musim ini. Cuman masalahnya YZR-M1 loh kok dibattlein sama Desmond GP23. Apa nggak salah gitu kan? Kecuali memang kita udah memiliki potensi untuk menjadi juara dunia bersama YZR-M1 versi motor yang kita pakai saat ini. Di klasemen tim kita masih aman dengan naik di posisi ketiga meskipun masih di bawah dari Aprilia dengan jarak minus 1 poin saja. Dan besok jika kita bisa menambah poin lagi, otomatis bakal menggeser Aprilia dari posisi kedua guys di klasemen tim. Dan kemarin after kita tes di Silverstone, Yamaha pabrikan mengirimkan proposal kontrak penawaran untuk Chris Rio. Cuman masalahnya kita dari awal emang gak niat gabung sama pabrikan Yamaha, melainkan kita bakal bertahan di tim ini dan bisa ngebawanya menjadi juara dunia. Apalagi dengan Yamaha Movistar MotoGP, itu pasti bakal lebih keren ketimbang gabung di tim pabrikan. Oke, di sesi kualifikasi kita berhasil tembus ke Q2 tanpa dari Q1 cuy. Dan yang sangat bikin kita speechless atau kayak tercengang itu si Asep Surasep yang bisa berada di posisi kedua. Itu keren sekali karena gue sendiri nggak ada expect bahwa si Asep bisa berada di posisi saat ini. Nah sekarang dia menunjukkan tajinya bersama YZR-M1. Jadi gue rasa si Asep akan bisa berada di 3 besar selama kita memiliki peluang nih dengan Yamaha di race kali ini atau menjelang race GP Silverstone. Dan sesuai dengan apa yang kalian minta nanti di after GP Silverstone, karena memang kemarin gue sempat gagal untuk bisa ngerubah nomor start, bendera dan juga wajahnya si Asep, maka kita bakal kembalikan si Asep ini menjadi karakter dari Kobayashi. Supaya apa? Supaya lebih realistis ketimbang kita maksain menggunakan namanya si Asep. Dan sekarang ini kita meraih pole position cuy. Dan otomatis ini secara tidak langsung membawa Yamaha kembali berada di puncak kejayaannya dengan meraih front row untuk sesi kualifikasi GP Silverstone. Bayangin cuy, kita berdua menjepit Francesco Bagnaia alias penunggang Desmond GP23. Ini pasti bakal lebih seru lagi jika langsung aja kita ngemulai balapan di MotoGP Silverstone. Ini pasti bakal seru banget dan gue gak sabar pengen ngajar si Francesco Bagnaia di race yang akan mendatang ini. Kira-kira kalian bisa nebak gak kenapa kita bisa berada di front row nih bersama si Asep atau mungkin Kobayashi? Kalau dari yang kita lakukan kemarin di tes GP Silverstone itu kita menggunakan mesin dari Fabio Quartararo atau dari pabrikan Yamaha langsung. Tapi anehnya entah kenapa dua Monster Energy yaitu Franco dan juga Fabio Quartararo, keduanya tidak ada yang masuk di posisi depan cuy. Itu yang agak aneh. Apakah Yamaha agak sedikit bermain dengan menukar motornya yang awalnya spek pabrikan dipakai sama kita dan bekasnya kita dipakai sama mereka Fabio Quartararo? Itu bisa saja karena terbukti sekarang ini Yamaha Monster ya kedua balapnya nggak ada yang berada di bagian depan cuy. Itu kayak aneh sekali, yang harusnya bisa sama kayak kita malah mundur sekali. Nah hari ini cuaca nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin dan bisa kita pastikan kita bakal menggunakan kompon double medium. Si Asep atau Kobayashi menggunakan kompon medium hard dan ya mulai besok kita pastikan kita bakal mengganti nama si Asep menjadi Kobayashi lagi atau nama asli dari karakter tersebut. Karena apa? Karena jika kita maksain namanya si Asep tapi wajahnya bukan si Asep, kesannya malah kayak kita apa ya, kayak memaksakan keadaan. Jadi kita bakal ubah kembali besok di race GP Austria menjadi Kobayashi lagi. Oke guys, langsung saja kita mulai
sesi race di MotoGP Inggris Silverstone Circuit. It's on the way. Kita full gas dan Pecco menyusul. Asa menyusul dari inside line mengambil alih dan kini nampaknya duo Yamaha menjepit Ducati. Dan sekarang Lasse bermanuver mengovertaking Bagnaia di turn keempat sepertinya bisa, namun di belakang terjadi insiden. Yellow flag dan green flag berkibar, namun saat ini Johan Zarco juga datang yang mencoba mengovertaking Rio. Dan sekarang Johan Zarco Bagnaia mengambil alih posisi 2 berterbakas. Sekarang Enea Bastian ini juga mulai menyusul, namun kita defend hingga di tikungan ke 6. Pecco melebar, sangat disayangkan. Ada kontak dengan Johan Zarco yang menyebabkan Pecco Bagnaia melebar dan turun di posisi ke-6. Dan saat ini kedua rider menjepit Rio. Ada Miguel dan juga Enea Bastian ini. Oke, high speed corner, Pecco menyusul, hati-hati, bahkan Bezzecchi juga menyusul. Kita late break di tikungan ke-9 mengovertake Miguel dan bagus sekali exit corner menuju sektor kedua akhir. Hati-hati, kita early braking. Oke, kalem. Fokus ke fighting. Kita bisa menyusul Johan Zarco sepertinya. Oke, turn ke-13 dapatin apexnya, kemudian di exit corner. Dan dengan bantuan right high device, apakah M1 bisa menyusul Johan Zarco? Dan sepertinya bisa, namun masih di defense oleh Johan Zarco. Dan di pengereman tikungan ke-15 kita berhasil mengovertaking Johan Zarco. Dan di exit corner Zarco masih terus melawan kita, namun kita hempaskan dari tikungan ke-15 tadi, tepatnya di exit corner. Dan saat ini di last sector 2 tikungan terakhir, turn ke-18 atau final corner, Rio take the lead dari Ducati Factory dan juga Ducati Pramac Racing. Lap kedua berlangsung, entry turn 1, tikungan high speed cornering. Johan Zarco masih terus membayang-bayang laju dari Yamaha Movistar MotoGP. Namun di sini kita akan lebih maksa agar bisa meninggalkan, memperlebar gap dengan Johan Zarco dan juga Enea Bastian ini. Sementara itu Francesco Bagnaia masih bertahan di posisi ke-5 dan Asep Surasep di posisi ke-7. Track limit sekali, nggak masalah, masih ada 4 slot yang tersisa. Sekarang nampaknya Johan Zarco kembali melawan. Namun kita lihat break kembali. Sobat Johan Zarco kembali mendefend dan sangat cerdas sekali. Johan Zarco memaksa kita untuk lebih late break sehingga dia berhasil membuka celah dan mengovertaking. Namun saat ini Yamaha kembali melawan, tapi di exit corner Ducati akan sangat unggul cuy. Oke, high speed corner turn ke-8, Johan Zarco Enea menyusul dan kita early braking lagi sembari mencoba mengovertaking celah kosong dari Johan Zarco, namun sayangnya belum bisa. Ini gila sekali, kenapa? Karena cuman kita lah satu-satunya pabrikan. Melebar, sangat disayangkan di Rio. Mistake dari rider Yamaha yang mengakibatkan dia melebar dan terpaksa untuk memintaskan jalurnya. Namun sekarang ini kita berhasil mengambil alih pimpinan, tapi sayangnya gue rasa kita kurang fair ya, yang berarti kita harus ngalah dari Johan Zarco dan berduel kembali. Oke, Zarco silakan lewat dan kita over kembali. Oke, kita bakal lawan Johan Zarco lagi dengan cara yang sama, dengan cara yang sangat adil tanpa harus kita motong jalur. Johan Zarco mendefend di inside line. Gila cuy, Johan Zarco benar-benar mendefend semaksimal mungkin. Gak nyangka Zarco bakal segila ini cuy defense-nya. Dan sekarang di last corner menuju lap ketiga, Ducati Pramac masih menjadi pimpinan race. Namun saat ini di entry turn 1, Rio berhasil mengovertaking Johan Zarco hingga di turn kedua. Di tikungan high speed cornering, Rio sanggup kembali bertahan dari kejaran Johan Zarco atau dari wakil Ducati Pramac Racing. Sementara itu Enea Bastian ini, oh my goodness mate, Johan Zarco mengcollision tanpa ampun, mengkontak kita dengan sangat keras sekali. Dan saat ini kita akan sangat kesulitan untuk menghadapi Ducati. Satu Ducati mendingan lah, ini cuy lebih dari satu Ducati. Oke, Zarco melebar, kita overtaking, namun Zarco masih bisa untuk mendefend lagi meskipun dari sisi luar track atau dari outside line. Namun saat ini Zarco kembali kita overtaking side by side di tikungan ke
9, dan sepertinya Enea Bastian ini yang berhasil lepas di posisi pertama. Sangat-sangat sial sekali, kurang ajar. Gue kayak dijebak sama Ducati yang memang kerja sama cuy. Ini Enea sama yang Zarco kayak kompak sekali. Kita ngedefense Zarco tapi malah Enea yang lepas, itu sangat tidak bisa kita prediksi. Oh, agak wobble, hati-hati. Dan sekarang game semakin ramai dengan Enea Bastian ini. Enea masih mendefend di inside line. Hingga sekarang Enea ngebuka celah. Oke, exit corner menuju backstride. Dan here we go. Bantuan right high device. Rizrio menyusul, mencoba slip trim. Langsung kita heartbreaking from race. Light break di tikungan ke-15. Hati-hati, fokus ke fighting dan di exit corner menuju last chicane di last sector. Enea masih defender. Oh my goodness man, Enea defense-nya sangat kuat sekali. Namun sekarang Enea kembali melawan dan dia berhasil men-swiss back Rizrio. Lap ketiga akan segera usai dan Enea masih menjadi pimpinan raceway. Lap keempat dimasuki. Fokus ke fighting, entry corner. Enea mendefend namun dia melebar wobble tadi sehingga sekarang Rizrio kembali mengambil alih posisi pertama di lap keempat cuy. Ini gila sekali, duel kita nggak main-main. Lawan Ducati yang sangat jelas memiliki potensi yang sangat tinggi cuy. Dan sekarang Enea kembali melawan. Pokoknya kapan kita ngebuka ruang sedikit saja itu nggak lama Ducati bakal masuk cuy. Dan sekarang terbukti cuy, Enea masih menjadi pimpinan race sementara waktu di lap keempat di sektor kedua. Oke, saat ini di tikungan ke 7 menjelang turn ke-8 atau tikungan high speed cornering turn ke-9. Sektor kedua masih berlangsung dan saat ini Enea mau lebar gap dengan Rizrio. Bahkan sekarang Jorge Martin datang mengovertaking, namun dari outside line Rizrio masih in defend, namun ternyata kita malah kalah lagi dari Jorge Martin. Jorge Martin menggantikan Johan Zarco yang menyerang dari awal balapan. Namun saat ini kembali Yamaha menyerang Ducati Pramac Racing yang jelas kalah di tikungan. Namun sekarang Jorge Martin masih bisa mendefense serangan dari Rizrio. Oke, saat ini right high device Martin melebar tadi ngebuat mistake sehingga kekurangan power di akselerasi. Namun saat ini kita akan fokus kepada Enea Bastian ini. Tinggal satu lap lagi, MotoGP Silverstone akan segera usai. Dan tinggal satu lap lagi perjuangan kita mengalahkan Ducati di race MotoGP Silverstone. Dan tadi kita nyaris bisa mengovertaking, namun ternyata masih di blocking oleh Enea Bastian ini. Oke, last corner dan menuju lap kelima. Dan sekarang putaran terakhir sudah kita masuki. Let's see siapa yang bakal mereka menangan di MotoGP Silverstone antara Enea, Rizrio dan juga Jorge Martin. Kita early braking di tikungan ketiga. Hati-hati, fokus ke fighting. Tikungan keempat, entry corner. Enea melebar, namun di exit kita kalah dari Enea Bastian ini. Sangat disayangkan. Dan sekarang di exit corner tertarik lurus sektor kedua awal, Enea semakin menjanjikan. Dan kesempatan kita mengalahkan Enea sepertinya akan sangat sulit terjadi di lap terakhir, terkecuali Enea Bastian ini ngebuat mistake atau kesalahan dengan melebar atau mungkin terjatuh. Tapi itu jarang sekali terjadi jika Enea sudah menjadi pimpinan race. Berbeda dengan Pecco yang sekarang berada di posisi kelima. Oke, hati-hati entry corner, turn ke-9, exit corner. Come on guys, fokus ke fighting. Meskipun ban kita udah habis, tapi kita nggak boleh menyerah. Dan oh my god, agak wobble dan cukup kita terangkat ban belakang tadi. Tapi sekarang kita boleh fokus di race yang lain. Dan sekarang oke, come on guys, last sektor. Kesempatan terakhir untuk Indonesia mengalahkan Italia dan juga Desmo GP23. Backstride, gap masih jauh 0,7 0,6 dari Enea Bastian ini. Apakah di sisa tikungan last sektor kita bisa ngeburu? Namun sayangnya kita malah lebar.
Oh my goodness man, kita gagal mengalahkan Enea Bastian ini. Dan sekarang di tikungan Lashigen malah menginjak gravel. Dan akhirnya kita malah lebih lebar lagi, terpaksa motong jalur. Namun penalti tidak sampai ngebikin kita harus masuki area LLP. Dan MotoGP Inggris akhirnya telah selesai dengan Enea meraih kemenangan. Sangat tidak disangka-sangka, tidak terduga Enea yang meraih kemenangan di MotoGP Silverstone. Sementara itu kita masih berada di zona podium di posisi kedua dan Jorge Martin di posisi ketiga. Sementara itu Pecco malah mental di posisi kelima. Tapi yang sangat amat disayangkan yaitu rekan tim kita si Asep atau Kobayashi, yang mana Kobayashi dan si Asep itu berada di posisi yang tidak kita prediksi sama sekali, karena di kualifikasi kayak menjanjikan, namun ternyata malah di luar apa yang kita prediksikan. Marquez di posisi ke-28 dan Fabio Quartararo di posisi ke-19. Heran sama juara di MotoGP malah mental semua di barisan belakang. Oke, masuk di klasemen rider ya after GP Silverstone. Pecco masih menjadi pimpinan dengan 154 poin. Sementara itu Ricciardo menjadi pesaing terdekatnya Pecco, memiliki gap minus 18 poin saja untuk sementara waktu, yang berarti kita semakin ngepangkas gap poin dengan Francesco Bagnaia. Dan syaratnya jika pengen menang lawan Pecco di misi kali ini, kita wajib berada di puncak klasemen selama 3 balapan mendatang. Di klasemen tim, Movistar semakin menanjak di posisi kedua, namun gap point dengan Ducati Factory masih cukup jauh di klasemen tim. Sementara itu di klasemen pabrikan, let's see siapa yang berada di posisi kedua. Dan oh my god, kitalah yang berada di posisi kedua, mengalahkan KTM dan juga Aprilia. Luar biasa sekali. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Dan kalau gitu terima kasih nonton, dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di next ride di MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Kalau gitu thank you nonton, dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir next episode. Oke, thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.